Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Satu Jalan yang dirahmati Allah, apa kabar? Ya, mudah-mudahan antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia insyaallah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang doa. Apa itu doa? Ya, kadang dalam kehidupan kita, ya, kita banyak sekali menghadapi, ya, ujian-ujian hidup, musibah-musibah dalam kehidupan, ya, tetapi kemudian Allah memberikan caranya, Allah memberikan penawarnya. Salah satunya adalah doa. Apa itu doa? Doa adalah sebuah ibadah, ya. Doa adalah sebuah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ini hadis riwayat Abu Daud. Karena doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Sebab hal itu adalah bentuk kesirikan. Ya, doa adalah ibadah. Ya, ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu syirik. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah ketika pelakunya mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus berhati-hati, ya, ketika kita melakukan doa permintaan, ya, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada makhluk, ya, jangan kepada pohon besar, jangan kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya, jangan kepada kuburan orang-orang soleh, nggak boleh. Dan doa ini adalah amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya amalan yang paling mulia di sisi Allah adalah doa. Hadis riwayat Ahmad. Maka doa ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai orang-orang yang berdoa. Maka Allah memerintahkan hamba-hambanya agar berdoa kepadanya. Dan siapa yang tidak berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan dikatakan di sana, orang-orang yang paling lemah adalah orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Terutama ketika orang itu sedang tertimpa kesusahan, sedang tertimpa musibah, tetapi enggan untuk berdoa kepada Allah. Dia lupa untuk berdoa kepada Allah. Inilah orang-orang yang lemah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu sangat bermanfaat, ya, meskipun ada doa yang tidak seketika itu dikabulkan. Doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak seketika itu dikabulkan, atau adalah yang langsung dikabulkan, tetapi ada doa yang tidak seketika itu dikabulkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa atau kerusakan hubungan kekerabatan, maka pasti Allah kabulkan dengan memberikan untuknya salah satu dari tiga hal, yaitu
diberikan seperti yang dimintanya atau diberikan yang lebih baik di akhirat nanti, atau doa itu dijadikan penangkal keburukan yang mengancamnya. Lalu seorang sahabat berkata, "Kalau begitu, kami akan memperbanyak doa." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Allah sanggup memberi sebanyak apapun juga." Hadis riwayat Ahmad. Memperbanyak doa pada hakikatnya adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan. Ya. Seorang hamba pasti akan mendapatkan kebaikan dari doa-doanya tersebut. Ya. Jadi intinya adalah memperbanyak doa sama dengan memperbanyak ibadah dan kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala malu jika tidak mengabulkan doa seorang hamba yang berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Rabb kalian Maha Pemalu dan Maha Mulia. Allah malu untuk mengabaikan hamba-hambanya yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Hadis riwayat Abu Daud. Maka seseorang yang enggan untuk berdoa kepada Allah berarti ia adalah orang yang sombong dan akan menjadi orang yang hina di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60 yang artinya, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kukabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh dalam berdoa dan yakin doanya akan dikabulkan. Jadi seorang muslim nggak boleh ragu ketika berdoa. Ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa itu didengar oleh Allah dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ketika berdoa janganlah kalian berkata, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau menghendaki." Maka hendaklah ia tegas dalam berdoa, karena tidak ada seorang pun yang pantas untuk memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan terkabulnya doa-doa kalian. Ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai ketika berdoa. Maka teman-teman harus diperhatikan bahwa doa adalah senjatanya bagi setiap orang-orang yang beriman. Maka ketika kita berdoa, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin kepada doa kita bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita patut mencari contoh ya, bahwa para nabi adalah orang-orang yang paling giat dalam berdoa. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita mencontoh para nabi, keyakinan para nabi, ketekunan para nabi, ya, kepercayaan para nabi ketika berdoa. Dia yakin benar bahwa doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, ini harus menjadi perhatian bagi kita bahwa kita harus bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Zahiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.